Hello guys. Ketemu lagi sama saya Kurnia Bijaksana di Evolution Trading Indonesia. Udah lama ya saya nggak bikin video kayak gini. Kemarin-kemarin videonya pakai komputer aja, record screen aja. Sekarang saya mau bikin video yang ngebahas tentang apa ya? Pertama tentang XRP dan Doge. Yang kedua tentang sedikit outlook atau prediksi pasar finansial di tahun 2021 ini. Cuman jadi saya karena nggak terlalu banyak pakai chart atau mungkin nggak ada pakai chart, saya langsung kayak gini aja ngomongnya. Dan udah lama juga saya nggak bikin video kayak gini. Tipe-tipe apa namanya kayak podcast atau apa ya ceramah. Nah, ya sebelum mulai seperti biasa disclaimer on ya. Saya bukan financial advisor. Intinya kalau mau ngikut kata saya, tanggung sendiri akibatnya. Rugi sendiri, toh kalau cuan juga nggak bagi-bagi, ya kan? Jangan lupa juga subscribe channel YouTube Evolution Trading Indonesia. Gini. Saya mau mulai dari Doge dulu ya, Doge. Kalau nggak salah kemarin sempat ada satu saat di mana Doge itu naik hampir 1000% ya. 10 kali lipat dalam waktu beberapa hari doang. Gara-gara salah satunya Elon Musk nge-tweet tentang Doge gitu ya. Terus nge-tweet tiba-tiba naik gitu aja. Udah. Lalu nggak lama setelah itu XRP juga naik gede banget. Nah, naiknya itu kalau nggak salah sampai 0,7 sekian, hampir 0,8, 0,75 lah kalau nggak salah gitu. Di dolar ya, di dolar. Berarti 0,7 kalau nggak salah dirupiahin hampir 10.000 rupiah. Dari harganya berapa? 4.000 kalau nggak salah. Naik dalam sehari terus tiba-tiba dibanting. Turun lagi gitu. Nah, sebenarnya gini, saya dari awal di channel sama di grup kelas juga saya udah bilang bahwa XRP ini bisa naiknya masih kenceng gitu. Sejak dari 0,3 saya udah bilang gitu. Nah, cuman biasanya gini, yang mau saya sorot itu psikologi pasar, maksudnya psikologi banyakan orang di pasar itu gimana ya? Sebenarnya kalau saya lihat memprihatinkan gitu. Kalau misalkan itu terjadi di orang-orang terdekat, kalau di orang lain ya bodo amat gitu. Cuma kalau di orang-orang yang saya kenal agak memprihatinkan karena gini, di bawah 0,3, saya ingat tuh, saya bilang tuh di bawah 0,3 sampai 0,25 itu XRP beli aja sebanyak-banyaknya, sabar tunggu. Saya selalu bilang kayak gitu. Kenapa? Karena saya udah lihat di teknikalnya gimana, kemungkinan besarnya mau kemana saya udah lihat gitu loh, udah dengan baik. Ternyata orang nggak percaya gitu, karena ada rumor-rumor kan mau delisting, mau SEC, dan segala macem, bilangnya XRP scam, shitcoin, security lah apalah, padahal mereka juga nggak tahu juga artinya apa gitu loh. Dan kemarin XRP naik, saya udah bilang, break nih, di atas 0,4 kita break, target $1. Bam, dari 0,4 sampai 0,7, 0,75. Habis itu turun lagi ke 0,4 lebih dikit atau 0,3 sekian gitu. Ya udah, target saya masih ada $1 gitu. $1 mungkin bakal ada naik dikit lagi ke 1,5. Tapi nanti analisis mendalamnya saya bikin di video terpisah ya. Dan 0,7 itu jadi salah satu target saya juga gitu. Dan akhirnya waktu itu kalau nggak salah dari 0,4 naik ke 0,5, orang-orang pada beli-beli, pada apa namanya? FOMO semua, FOMO. Dan katanya ada grup Telegram yang mau nge-pump XRP sampai berapa? $1, $2, $10 mungkin. Mereka pada mau pump XRP, ya dengan bodohnya orang-orang pada ngikut gitu. Ngikut, taunya pas di 0,75 atau 0,7 sekian, disunat deh, plek. Sampai 0, ya itu tadi 0,3an, 0,4 segitulah. Terus akhirnya nyalahin lagi XRP, bilangnya scam. Nyangkut. Ini udah berkali-kali kejadian di pasar saham, di itu ya. Ya itu nature dari manusia lah. Yang jelas saya pengen follower saya, subscriber saya, pada nggak kayak gitu. Makanya saya kasih pembahasan, saya kasih analisa yang komprehensif. Dan saya juga kasih gimana caranya menghadapi resiko-resikonya, kan gitu. Ya kan? Kalau masalah Doge, saya mau bahas yang pertama masalah Doge, XRP, terus mungkin tentang pasar saham, IHSG, terus baru nanti outlook-nya ya, outlook 2021 ini mau kayak gimana. Oke, apa tadi Doge dulu ya? Doge ya.
Doge ini memang karena dari dulu sebenarnya dari kalau kalau kalian tahu dari mungkin 2018 atau 2019 Elon Musk udah bilang Dogecoin is my favorite coin atau apalah something like that lah. Pokoknya dia udah mendukung gitu kan. Nah, baru kemarin juga nge-tweet sebenarnya dari dulu dia udah bilang kayak gitu, cuman nggak ada perubahan. Kebetulan sekarang lagi bull market, Elon Musk ngomong, bam, terbang. Dan yang nggak tahu kenapa tiba-tiba ada yang beli di pucuk atas aja. Simpelnya gini, kalau udah naik agak jauh, itu mending jangan beli. Analisis aja koin yang lain masih banyak kok di cryptocurrency itu ada minimal ada 4.000. Itu terakhir saya ngecek 4.000. Sekarang mungkin udah lebih banyak ya. Ya tinggal cek aja salah satu yang lain yang belum naik gitu, yang berpotensi dan belum naik. Jangan males lah. Saya sering juga lihat kan orang tiba-tiba apa namanya ngechat saya gitu. Bang, masuk ini aman nggak? Masuk ini aman nggak? Iya mana saya tahu. Orang saya saya analisis juga paling berapa sehari paling saya analisis 5 tapi beda-beda. Misalkan hari ini BTC, ETH, XRP, XLM, Cardano. Besoknya ya saya posting misalkan link Fed sama yang apalagi Cardano dan pokoknya 5 lah sehari maksimal 5 lah gitu. Besok-besoknya yang lain lagi mungkin ada ada ZRX dan segala macam. Intinya sehari paling saya 5 lah, nggak akan ngepost semua. Tiba-tiba ada orang yang nanya random, beli ini aman nggak? Wih, mana gua tahu, gitu. Itu mental yang perlu kita kurang-kurangin. Maksudnya saat kalian lihat koin yang pump, terus kalian belum masuk, kalau pumpnya udah jauh gitu, mending jangan masuk. Ya udah tunggu dulu aja. Kalau mau nge-short juga sih jangan dulu juga gitu, karena lagi naik. Kita nggak tahu, ibaratnya kan itu di tengah-tengah banget gitu. Kalaupun bener-bener mau masuk gatel, dikit aja. Misalkan kayak kemarin tuh XRP tembus 0,4 langsung ke 0,75. Misalkan ceritanya harganya di 0,5. Ya masuk jangan banyak-banyak, jangan all in, jangan leverage-nya gede. Masuk aja misalkan berapa? $10 gitu, masuk aja pas. Atau kalau pakai leverage masuk aja 2, 3 gitu kan. Masuk begitu kelihatan mau turun kan aman kan. Atau kalau loss ya udah gitu. Intinya sih kayak gitu. Tempat Doge itu kayak gitu ya. Lalu ini saya mau yang kedua memberantas atau myth buster, apa namanya melawan mitos tentang XRP. Orang kan sering ini ya, XRP mau di delisting, XRP mau di ini segala macam. Oke, gini, kita harus melihat dulu di dalamnya. Jangan asal kata orang, kata Twitter langsung percaya. Kita harus melihat di balik itu. Jadi ceritanya XRP ini dianggap sebagai security token. Security itu apa? Kurang lebih security itu sekuritas. Ya, sangat simpelnya, mungkin agak sedikit berbeda, cuman sangat simpelnya itu dianggap kayak saham. Jadi XRP dianggap sebagai sahamnya Ripple. Jadi orang yang punya XRP dianggap sebagai apa namanya punya kepemilikan dari perusahaan Ripple. Pertama dianggap kayak gitu. Yang kedua, XRP berurusan dengan SEC, Security and Exchange Commission. Ibaratnya apa namanya pengawas atau mungkin OJK atau Bapepti-nya Amerika Serikat. Oke? Jadi Security Exchange Commission di Amerika Serikat. Dari dua ini sebenarnya saya kalau ini udah berita jelek yang nggak akan bertahan lama gitu. Kenapa? Karena ya kita semua tahu XRP bukan security token. Teman-teman punya 1.000 XRP, 10.000 XRP, berapa XRP kan nggak membuat teman-teman jadi pemegang saham perusahaan Ripple kan. Jadi bukan. Oke, mungkin orang masih ada definisi yang lebih confused lagi atau lebih bingung-bingung lagi, lebih complicated lagi. Tapi pada kenyataannya XRP adalah aset kripto, ya nggak? Di luar si co-foundernya punya banyak banget lalu didam tiap bulan katanya kayak gitu. Tapi secara teori by definition dia aset kripto, ya nggak? Oke, gitu. Itu nomor satu. Jadi jelas ya. Yang kedua, SEC. Security Exchange Commission itu di Amerika Serikat. Ya nggak berlaku buat kita yang di Indonesia lah. Jangankan di Amerika Serikat, di Indonesia, yang di Eropa, di Cina, di Jepang, di mana-mana bagian negara lain, di bagian dunia lain, nggak berlaku juga. Hanya berlaku di Amerika Serikat. SEC. Terus yang ketiga, mau delisting. Nah ini yang bukan bodoh ya, apa ya, salah kaprah begitu. XRP mau delisting. Ya terus kenapa? Delistingnya di mana? Di exchange-exchange yang di Amerika Serikat, apa namanya? Coinbase. Lagi sih? Bitfinex. Pokoknya intinya di exchange-exchange yang di Amerika Serikat.
Teman-teman yang pakai di exchange yang ada di luar Amerika Serikat, aman kan? Nggak delist mereka kan? Ya nggak? Ada nggak? Nggak delist kan? Coba dengar berita-berita nggak? Paling ada yang katanya, oh Binance mau delist, tapi itu Binance US. Karena Binance dan Binance US itu adalah dua entitas yang berbeda. Karena memang Binance itu harus ngikut sama, apa namanya, hukum atau aturan yang ada di Amerika Serikat. Jadi dia bikin baru namanya Binance US. Binance US iya mau delist XRP, tapi Binance yang biasa, enggak. Terus kenapa pada takut, pada jual, kenapa pada short? Yang salah kalau gitu. Dan setiap tahun, mungkin setiap hari banyak koin yang di-delist lagi. Di Indonesia aja, di Indodax sudah berapa koin yang di-delist? Di luar masih pada diperdagangkan. Ya slow aja, gitu. Lalu yang berikutnya saya mau bahas lagi, dan tanda kutip kebodohan lagi. Orang-orang pada merasa grup Telegram itu mau bikin XRP pump. Nggak masuk akal. Kita pakai logika sederhana ya. Oke? Gini, XRP itu sekarang masih top 3 ya. Kemarin kan sempat ke geser sama Polkadot, terus sekarang balik lagi kalau nggak salah. XRP itu top 3 coin market cap. Volumenya berapa? Coba dilihat. Lihat aja sendiri ke coin market cap ya. Volumenya berapa miliar? Dalam sehari transaksinya berapa miliar dolar? Kalau nggak salah, ini data beberapa hari yang lalu saya lihat itu ada sekitar kalau nggak salah 15 sampai 20 miliar XRP diperdagangkan dalam sehari. Miliar dolar ya. 15 sampai 20 miliar dolar XRP diperdagangkan dalam sehari. Catat, 15 sampai 20 miliar dolar. Kalau di rupiahin berarti dikali kalau 15 ribu, kalau 20 miliar dolar dikali 15 ribu, biar gampang hitungnya. Berarti 300 triliun, kalau nggak salah hitung. Mungkin segitulan lah, ya 300 triliun lah, kurang lebih. Rupiah, kalau dihituin. Nah, lalu ada grup Telegram, sorry. Ada grup Telegram yang mau nge-pump XRP. Membernya berapa? 100 ribu doang. Oke, mungkin 100 ribu tambah 200 ribu atau berapa lah. 100 ribu orang di grup Telegram mau nge-pump XRP. Coba, grup Telegram yang kayak gitu, uangnya berapa sih? Paling 100 dolar, 1000 dolar. Oke, ada mungkin 1-2 yang punya duit 10 ribu dolar. Tapi ya kita anggap aja mereka pada duitnya 1000 dolar lah misalkan gitu ya. Dan mungkin lebih banyak yang lebih miskin lagi atau lebih sedikit lagi, bukan miskin gitu. 1000 dolar misalkan. Kalau 1000 dolar aja, 100 ribu. Kalau satu orang 1000 dolar aja, 100 ribu, itu berapa? 100 ribu dikali 1000. Cuman 100 juta dolar. Ini 20 miliar dolar mau ngegerakin. Ada 100 juta dolar uang mau ngegerakin 20 miliar dolar. Ya mampus, nggak bisa. Itu sebenarnya cuma sesimpel, ini orang mau bikin iming-iming aja nih, ada grup Telegram gitu kan. Kebetulan pas gitu, orang biar pada masuk, memberi apa ya, momentum gitu kan. Sebenarnya momentumnya itu paling bukan buat ngepam aja, cuman sebenarnya cuma nambah nge-push biar lepas dari resisten gitu. Begitu resisten naik, orang-orang pada FOMO ya udah jual gitu. Dan kenyataannya kemarin dijual sebelum pam yang dijanjikan kan. Kalau nggak salah pam yang dijanjikan itu kalau di waktu Indonesia Barat jam 9 malam, tapi sore udah jam gede-gedean. Pada bilang ya hodl. Ya bisa sih hodl, cuman sekarang harganya udah turun berapa hari. Kalian kuat nggak ngehodl? Dari 0,7 sekarang per saya ngerekam 0,45an. Berhari-hari. Kuat nggak? Ya kalau saya sih daripada kayak gitu mending beli di bawah begitu sampai atas ya take profit sebagian gitu atau mungkin short gitu kan. Ya udah gitu. Dan kalau teman-teman lihat saya udah bilang beli XRP sejak di bawah 0,3 gitu aja. Terus pas di 0,65 saya udah take profit sebagian. Ya udah, nggak ada apa-apa lagi. Santai aja gitu. Dan sekarang yang ada yang tanda kutip di sekolahin XRP cuman profit saya doang. Jadi mau cuan mau enggak ya mau dam sampai 0,1 pun saya masih profit gitu loh. Karena kemarin saya udah ambil itu sebesar modal saya. Mau pump sampai 1 dolar ya alhamdulillah profitnya tambah gede. Jadi gitu mindset yang perlu dipikirkan oleh para pemain kripto ya, mau investor, trader atau segala macam. Intinya kalau udah naik jauh jangan ngikut dan jangan tanya, bang masih aman nggak masuk? Nah, intinya kalau ada pertanyaan kayak gitu dalam pikiran kalian, anggap aja udah nggak aman gitu aja. Mending ya udah antara tunggu atau kita masih bisa mencari koin-koin yang lain. Itu jadi XRP ya.
Oke, tadi apa aja lupa saya. Doge, XRP, oh ya IHSG tentang saham di Indonesia nih. Kenapa saya perlu bahas ini karena mungkin rekan-rekan karena teman-teman saya banyak yang jadi investor saham, pemain saham. Jadi teman SMA, teman kuliah, beberapa teman yang saya kenal sebelum kuliah dan kerja, teman kantor saya kalau nggak salah ada juga gitu. Ya pada main saham dan pada kita udah sering lihat ya. Kalau lihat Instagram story-nya kemungkinannya cuma beberapa. Nikah, punya anak, atau pamer portofolio saham. Sekarang udah nggak ada traveling, lagi corona. Jadi nikah, anaknya posting apa namanya? Posting lagi nikah atau sedang proses-prosesnya, posting anaknya atau posting portofolio saham. Gitu. Ya beberapa yang lain ada juga sih. Intinya gini, semua orang adalah jenius di bull market. Saat harga lagi naik terus. Ya udah saya asal beli aja. Bam, saya beli apa? UNVR. Bam. Diamin 2 hari tiba-tiba naik. Oh, cuan. Oh, posting nih di IG nih. Nah, sama beli apa? Saya beli apa? Bam. Antam misalkan. Atau BRI Syariah ya waktu itu kalau nggak salah sempat naik sampai total 10 kali lipat. Iya. Tapi pertanyaannya ketika pasar berubah dari bull menjadi sideways atau bear, apakah kalian masih sejenius itu? Kan enggak, gitu. Ini jadi sedikit nasihat buat teman-teman dan saya juga menasihati diri saya sendiri. Gini, main saham itu atau main investasi di pasar finansial itu susah. Yang susah itu bukan masuk keluar. Yang susah itu nahan emosi dari diri sendiri. Jadi kalau ditanya mau ngajarin technical analysis gampang. Ini belajar sama saya, datang ke saya 3 hari udah bisa kalian. Tapi yang susah itu adalah mengolah rasa ya, melawan diri sendiri gitu. Saat kalian melihat harga kelihatannya lagi naik dan menurut analisa teknikal kalian juga lagi naik, kalian naik. Tapi masalahnya kalian kadang-kadang tidak mempertimbangkan kalau ternyata harganya bakal turun atau sebaliknya turun bakal naik gitu. Kadang-kadang rasa itu tuh ya udah pengen aja. Kalau di saham istilahnya HK, hajar kanan. Di kripto biasanya istilahnya all in atau max leverage gitu ya. Nah itu susah juga. Dan prediksi saya, ini sekedar analisis pelan-pelan aja ya. IHSG secara umum akan sedikit koreksi. Oke, bukan sedikit, agak banyak koreksi. Saya kebiasaan memperhalus kata, cuman kita kayaknya perlu lebih tajam dan lebih tegas lagi. Akan koreksi agak dalam. Banyak saham yang akan koreksi agak dalam. Kenapa? Oke, kalian boleh berargumen fundamental, boleh berargumen ini itu segala macam, kondisi ekonomi segala macam, tapi saya adalah seorang chartist, technical analyst. Saya ngomong berdasarkan data, karena kalau fundamental oke, tapi biasanya fundamental itu adalah untuk jangka panjang, 3 tahun plus kalau menurut saya. Kalau di 1 tahun, 6 bulan, beberapa minggu, saya lebih cenderung percaya sama apa yang dikatakan oleh chart. Kalau berita segala macam, saya ingat salah satu teman saya bilang kalau berita mah sangat gampang digoreng. Beritanya harusnya A, orang tinggal bayar media buat bilang B, sangat gampang kayak gitu. Tapi kalau chart atau grafik harga itu lebih susah dimanipulasi daripada itu. Makanya saya lebih percaya pada itu ya. Jadi itu dasar berpikir saya. Kenapa saya berani ngomong bahwa IHSG ada kemungkinan untuk koreksi cukup dalam. Sahamnya apa aja, ya itu yang kemarin-kemarin udah naik gede, siap-siap aja di banting. Sebenarnya udah banyak yang mulai ARB, auto reject bawah atau reject bawah itu ya. Mungkin nanti akan lebih dalam lagi, sedikit lebih dalam ya. Ini sekedar warning aja sih buat teman-teman yang baru masuk saham. Belum jangan dulu, atau kalau mau ya memang jangan trading, niatnya bener-bener investasi jangka panjang 3 tahun plus lah gitu. Karena kebanyakan kan orang gitu kan, begitu naik, oh mau jadi trader, masuk, cuan, begitu naik, begitu turun dikit tuh nggak mau terima. Oh ini bentar lagi koreksi, cuma koreksi nih, naik lagi nih, kayak gitu kan. Begitu udah turun banyak, bilangnya, oh gua kan maunya investasi jangka panjang. Makanya bilangnya kayak gitu pasti. Padahal dalam hati sebenarnya nangis-nangis. Nah itu sebenarnya ada salah satu dalam dunia pasar finansial tuh ya, di investasi atau di trading, yang susah itu melawan diri sendiri yang kayak gitu.
nggak mau mengakui bahwa salah analisanya, terus mau bilangnya denial bahwa pengennya apa namanya investasi jangka panjang. Dan ini nggak berlaku nggak cuma di saham doang, di kripto juga. Kripto mungkin emosinya 10 kali lebih dari itu gitu, karena bisa aja kita beli sekarang tiba-tiba jebret turun 50%, nggak ada ARB kayak gitu. Nah, jadi untuk teman-teman yang sedang tertarik bermain saham, kalau saran saya eh, belajar teknik analisis. Jadi belajar ini nih, saya selalu bilang ada 4 pilar trading ya. Sebenarnya pilarnya banyak sih, Pak utama, cuman saya bilang pertama belajar analisa dulu, technical analysis. Minimal kalian tahu ini harga udah bodoh atau belum gitu. So udah terlalu tinggi atau belum gitu. Terus money management. Money management itu apa? Jadi ya saya sering banget nih denger cerita yang orang sampai kepinjol, orang sampai utang atau uang apa dipakai buat masuk ke saham. Ya salah besar sih kalau kayak gitu sih. Ya kan? Terus yang ketiga psikologis. Ya kalian benar-benar harus sebenarnya kalau masuk di dunia finansial atau apa saham, kripto, forex itu sebenarnya adalah mengakui bahwa kita itu bodoh gitu aja. Saya sering banget analisa saya udah kayak gini, udah mantap, 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 salah. Analisa saya udah gini, 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 oh keren, 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 salah. Ya sebenarnya pada akhirnya mengakui bahwa kita itu bodoh di mata market gitu aja. Kalau teman-teman tahu, saya di analisa itu banyak salahnya dibanding benernya. Tapi karena saya punya pilar yang tadi, saya punya money management, psikologi, dan yang terakhir, pilar yang terakhir adalah trading system. Jadi kita tahu kapan kita harus trading, kapan enggak. Gampangnya sih kayak gitu. Jadi kalau misalkan sekedar, oh ini lagi hijau, oh ini lagi naik, terus kita masuk, itu salah besar juga gitu. Ya, karena technical analysis itu hanya satu pilar gitu. Mungkin teman-teman kalau tahu saya mungkin salah trading gitu, salah analisa, mungkin dari 10 kali trading 6 itu salah gitu. 6 itu saya salah. Tapi psikologi saya alhamdulillah udah cukup bagus. Begitu salah cut loss, begitu salah cut loss. Begitu menang ya kita nggak terlalu maruk apa namanya nge-scaling profit. Maksudnya scaling profit itu nggak tunggu sampai pucuk atas baru jual semua, tapi pelan-pelan kayak gitu. Nah, itu trading system saya juga gitu. Akhirnya kebodohan saya dalam menebak pasar itu tersubsidi atau terselamatkan oleh 3 pilar yang lainnya. Technical analysis saya agak bodoh, ya saya masih ada psikologis yang oke. Money management juga saya nggak masuk langsung jebret semua, tapi saya punya uang cadangan, saya udah siap kalau loss saya udah ada rencana B-nya gitu, dan ada trading system dan psikologinya, kayak gitu. Jadi akhirnya kalau saya loss 6, win-nya 4, win-nya saya itu mungkin berkali-kali lipat dari loss-nya saya. Jadi loss-nya ketutup dan saya masih tetap profit. No problem gitu. Dan kalau ada orang yang bilang win rate-nya 95%, 100% ya kemungkinannya sebenarnya cuma 2. Dia dewa atau bohong, gitu aja. Karena kalau misalkan bener ada orang yang profit win rate-nya 100%, apalagi sampai buka-buka VIP yang mahal banget gitu ya. Ya kalau kayak gitu ngapain buka VIP? Udah trading terus aja kalau win 100% mah. Duitnya banyak, ya nggak? Gitu. Oke, sip. Jadi berikutnya saya mau bahas tentang apa tadi? Kondisi prediksi pasar finansial di tahun 2021 gitu ya. Oke. 2020 kemarin karena corona pasar kripto ini mengalami satu jeglongan gitu ya. Istilahnya satu penurunan jauh ke bawah, termasuk juga ya saham, emas dan segala macam. Intinya pasar semuanya jebret ke bawah gitu, lalu naik aja terus nggak berhenti. Lalu gimana di 2021 ini gitu? Oke. Saya mulai dari ini dulu, komoditas yang masih juara ya, dari emas. Begitu bulan Maret 2020 kemarin juga sempat ada jeglongan emas gitu ya, turun. Lalu habis gitu naik terus sampai menembus harga tertingginya. Nah sekarang dari kalau nggak salah sekitaran tengah tahun agak akhir, mungkin kuartal 3, kuartal 4 2020 itu emas masih cenderung konsolidasi di sekitaran harga tertingginya dulu gitu. Kalau nggak salah harga tertingginya dulu dalam dolar per troy ounce itu lupa saya berapa ya, 1920 kalau nggak salah. Nah sekarang ya sekitaran segitu juga, 1900, 1800, ada sedikit hampir 2000 gitu. 1850 kalau nggak salah kemarin terakhir saya lihat. Nah sekitaran situlah intinya ya. Emas kayak gitu, dan prediksi saya gimana?
Melihat gonjang-ganjing di Amerika Serikat ya, mata uang dolar itu mungkin akan sedikit kehilangan value-nya. Oke, saya nggak punya background ekonomi, tapi saya sekedar lihat dan analisis dan pakai pengalaman saya aja, pengalaman selama berapa nih? 3 udah mau 4 tahun dalam hal trading. Dari sini mungkin emas akan sedikit naik perlahan ya, sedikit aja, sedikit sebelum nanti ada penentuan. Jadi mungkin harga emas mungkin akan mencoba menembus harga tertingginya yang kemarin ditembus di situ ya. Nanti di situ penentuan apakah dia akan lanjut naik jebret lagi atau enggak gitu. Kenapa gitu? Karena saya bilang tadi ada gonjang-ganjing di Amerika Serikat sejak zaman Trump jadi presiden itu cukup membuat orang turun kepercayaannya terhadap dolar gitu. Sehingga orang akan cenderung lebih memilih asetnya diamankan di tempat lain gitu daripada di dolar, mending simpan emas gitu kan. Sehingga akhirnya harga emas naik gitu. Dan sekarang mulai agak konsolidasi. Kenapa? Ini ada kemungkinan juga selama 2020 kan ada stimulus package ya di Amerika Serikat gitu. Dan ini cukup berpengaruh karena sebenarnya banyak orang yang juga masuk ke saham juga di saham Amerika Serikat. Dan sekarang platform trading saham itu banyak banget, semua orang bisa mengakses. Bahkan saya bisa trading saham Amerika Serikat dengan mudah gitu. Kalau saya mau, gitu kan. Terus ya mungkin dari situ orang akan mencoba naik masuk sehingga akhirnya saham akan terus naik gitu. Kayak contohnya apalagi sejak presiden baru nih Biden nih kan dibilangnya pro energi terbarukan, pro aset kripto dan segala macam. Orang akan lebih tereforia lagi. Euforia bahwa mungkin nanti stok itu apa sahamnya Tesla, sahamnya energi terbarukan lainnya itu akan naik lagi, naik terus gitu. Kripto karena katanya Biden itu pro kripto akan naik terus gitu. Tapi ada tapinya. Yang namanya naik terus itu pasti ada turunnya. Dan turunnya ini naiknya ini kita tuh udah nggak sehat gitu. Naiknya udah sangat-sangat nggak sehat. Ya waktu itu saya sempat salah prediksi Bitcoin akan turun di 13.000 gitu. Ternyata saya salah dan malah naik ke 20.000 gitu. Di 20.000 pun saya waktu itu sempat mungkin akan turun, ternyata enggak gitu. Tapi begitu terkonfirmasi bahwa saya itu salah gitu, di 20.000 saya bilang bahwa dia akan ke 30.000. Bener dia naik ke 30.000. Lalu sampai 30.000 sampai 42.000 kalau nggak salah. Nah orang-orang di situ udah mulai bilang bahkan ke 100.000, 50.000 segala macam, tapi dia turun. Pas turun saya bilang oke, ini cuma sampai 30.000-an kok. Bener 30.000 dia naik lagi dan udah berapa kali kayak gitu dan sekarang per saya ngerekam Bitcoin itu di 41.000 kurang dikit. Nah, kenaikan yang kayak gitu sebenarnya kalau dilihat namanya istilahnya parabolic movement ya. Maksudnya naiknya dalam tanda kutip nggak pakai otak. Nah, sesuatu yang naiknya nggak pakai otak, turunnya juga bakal nggak pakai otak. Mungkin nggak akan turun full banget, mungkin turunnya dari setengahnya dari naiknya, atau mungkin sepertiga atau 2/3 dari naiknya, tapi tetap itu akan merusak gitu, merusak momentum yang ada gitu. Nah, ini prediksi saya mungkin akan ada kejadian seperti itu di 2021 di hampir semua aset yang terpengaruh oleh dolar Amerika tadi. Contohnya di Bitcoin sama di beberapa saham yang udah terlalu wow banget gitu. Ya itu sebenarnya normal koreksi aja. Kita sebagai orang yang di rakyat jelata, kita lihat aja. Kita lihat apa yang terjadi di balik layar, lalu kita manfaatkan situasi itu. Gimana maksudnya? Gini deh, bayangin orang yang di 2020 beli Bitcoin di bawah 10.000. Lalu hold terus gitu sampai sekarang. Minimal mereka udah cuan 4 kali lipat gitu. Ya masa nggak ambil profit gitu kan? Nah, pasti akan ada turun sedikit gitu. Atau tergantung mereka mau ambil profitnya kapan itu. Lalu katanya kan para institusional investor juga masuk ke Bitcoin gitu. Nah, ini yang kadang-kadang orang suka salah kaprah juga. Institusional investor itu berarti kan dia suatu lembaga yang berinvestasi ke kripto, ke Bitcoin atau ke suatu aset lah. Kita anggap aja misalkan ke Bitcoin gitu. Ada satu lembaga yang masuk ke Bitcoin. Misalkan MicroStrategy, Grayscale itu kan masuk. Dah, namanya lembaga itu berarti mereka punya klien, ya enggak? Ya enggak?
Nah, berarti klien ini kan berarti klien ini ngasih duit ke si lembaga tadi, lo investin duit gua nih ke Bitcoin. Mereka berharap return kan, berharap apa namanya, return itu kembali duitnya kan. Ya berarti cepat atau lambat, kita nggak tahu kapan, tergantung mereka harus lapor ke investornya kapan, mereka akan jual Bitcoin mereka dong, atau mereka akan jual aset-aset mereka dong. Misalkan nih, contohnya gini aja, misalkan saya punya teman si A gitu, si A nitip duit ke saya 100 juta gitu, bro tradingin duit gua dong, fine, gitu. Saya trading di Bitcoin 100 juta gitu, saya harus lapor kan, tiap bulan misalkan bro 100 juta lo udah nambah 10 juta nih, udah, oh ya udah gitu. Terus bulan bulan berikutnya bro 100 juta lo udah nambah 20 juta nih, oh ya udah. Mungkin di bulan keberapa saya harus si A tadi bilang bro duit gua butuh duit nih, balikin duit gua dong, oke udah. Si yang 100 juta tambah profit tadi saya balikin ke itu kan. Dari Bitcoin harus saya jual dulu dong ke fiat dong, masuk gitu. Investornya juga sama, para Grayscale, MicroStrategy segala macam itu juga sama juga gitu. Mereka bakal butuh suatu saat para investor bakal butuh duitnya. Mereka jual, dah. Nah pas jual itu bayangin aja, mereka udah lembaga segede gitu, beli Bitcoin sebanyak itu, pas jual segimana? Gitu kan? Ya pertanyaannya sekarang, di mana bang itu bakal turunnya atau bakal naiknya pas kapan? Saya belum tahu. Mungkin itu perlu analisis yang cukup mendalam gitu. Cuman analisis saya yang paling dangkal ya, agak-agak minimal aja, nggak perlu terlalu nggak terlalu advance. Mungkin di sekitaran 47.000. Itu mungkin di beberapa video saya udah bilang gitu. Di situ. Dari situ mungkin nanti mulai turunnya juga nggak mungkin dari 47.000 jebret sampai 1.000 nggak, tapi turunnya perlahan, ada sedikit naik tapi nggak kuat, gitu aja, turun perlahan. Nah itu yang mungkin membuat para investor, bukan investor ya, membuat retail trader yang pada FOMO itu frustasi, beli di pucuk, turun, mereka hold nggak mau cut loss, naik dikit mulai harapannya mulai wow gitu, tapi nggak nyampe ke lebih atas lagi gitu. Sehingga terus turun lama-lama frustasi juga. Ya mungkin kalau teman-teman ingat di zaman 2017 kan, dari 20.000 turun, naik lagi, turun pelan, frustasi kan. Akhirnya mereka harus hold 3 tahun, kalau nggak belum di cut loss. Kan 3 tahun itu kan opportunity cost juga ya. Mending di cut loss, duitnya diputar di yang lain, kayak gitu. Sip. Nah, saya udah bahas tadi 4 topik tadi ya. Sebenarnya kesimpulannya kayak gini, kita ke kesimpulan, udah panjang nih, udah setengah jam lebih nih saya ngomong. Di pasar itu ada istilahnya smart money sama dumb money, uang pintar sama uang bodoh. Nah, saya harap teman-teman nggak jadi masuk ke dalam uang bodoh ya. Uang bodoh itu apa? Uang yang akhirnya cuma sedekah ke broker atau sedekah ke orang-orang yang uang pintar gitu. Contoh dari uang pintar dan uang bodoh ya di XRP tadi. Uang pintar udah pada beli XRP di bawah 0,3 atau mungkin di bawah 0,4 masih oke lah. Begitu harganya naik, uang bodoh baru masuk. Masuknya itu bener-bener nggak pakai. Oke, mungkin kalau yang trading yang oke, yang masih agak masih agak pintar gitu. Mereka mengatur posisi, mengatur loss dan segala macam gitu. Kalau uang bodoh itu begitu tembus 0,5, masuk, all in. Kalau perlu pinjem dari sini, pinjem dari situ. Sehingga akhirnya di 0,75 kemarin, pucuk. Uang pintar yang udah beli dari 0,3, tinggal ambil profit. Turun. Begitu tembus dari support, ada supportnya kan di situ. Uang pintar, profit yang tadi, dia short. Begitu short, tambah turun lagi. Uang bodoh merasa kalau yang udah turun itu, nggak apa-apa, ini cuma koreksi. Tapi ternyata tambah turun lagi, sehingga akhirnya duit mereka hilang. Gitu. Akhirnya apa? Uang bodoh nyalahin cukong, nyalahin whales gitu, atau nyalahin ya kalau zaman sekarang di Indonesia nyalahin para pom-pom saham gitu. Ya salah mereka sendiri sebenarnya kan, kenapa beli pas tinggi, kenapa terpengaruh sama para pom-pomers gitu. Dan para pom-pomers juga nggak bilang bahwa mereka bukan financial advisor dan segala macam kan. Ya intinya mereka ngikut aja karena merasa wow gitu kan. Dan akhirnya uang bodoh terjebak di saat harganya lagi rendah banget. Mungkin mereka jual di situ dari loss berapa persen. Akhirnya saat nanti mau naik lagi, uang pintar udah punya duit banyak untuk investasi, masuk lagi. Dan udah ada yang diambil profit, udah dinikmati.
uang bodoh, nggak punya modal gitu. Sehingga akhirnya ya cuman bisa melongo aja. Mungkin menyesal, tahu gitu nggak usah di cut loss kemarin, tahu gini ya. Ya bukan tahu gitu ya udah kesalahan itu kayak gitu. Oke, sip. Udah kepanjangan 35 menit. Jangan lupa subscribe Evolution Trading Indonesia dan tunggu konten-konten kayak gini lagi yang membuat teman-teman bisa bertahan di pasar finansial. Don't be the majority, be a legend. Evolve yourself. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.